Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai struktur daun tanaman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tiga hal. Yang pertama yaitu bagian-bagian dari daun, kemudian mendeskripsikan bagaimana daun beradaptasi terhadap fungsi-fungsinya, kemudian menjelaskan peran dari stomata dalam pertukaran gas. Ada yang pernah terpikir kenapa tanaman memiliki daun? Nah, daun ini merupakan bagian terpenting bagi tanaman. Daun dapat menyimpan cadangan makanan, daun dapat menyimpan cadangan air bagi tanaman, kemudian daun juga sebagai alat pernafasan bagi tanaman. Nah, daun ini memproduksi makanan untuk tanaman melalui proses yang disebut dengan fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini memproduksi glukosa dan oksigen dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya sinar matahari. Pertanyaannya, apakah bisa menggunakan cahaya selain sinar matahari? Jawabannya bisa. Cahaya dengan panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer merupakan cahaya yang ideal bagi tanaman untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi kalau di dalam ruangan biasanya di dalam greenhouse menggunakan lampu yang diatur gelombangnya, nah itu bisa dilakukan. Kemudian, bagaimana daun tanaman beradaptasi dengan fungsi-fungsinya? Yang pertama, daun memiliki permukaan yang lebar, sehingga permukaan lebar ini dimanfaatkan untuk menyerap sebanyak-banyaknya sinar matahari atau cahaya yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Kemudian yang kedua, daun memiliki bentuk yang tipis, sehingga bentuk tipis ini memudahkan karbon dioksida untuk difusi dengan cepat karena jaraknya yang pendek. Kemudian beberapa sel di daun tanaman memiliki kloroplas. Nah, kloroplas inilah yang membantu proses fotosintesis. Kemudian daun juga sebagai tempat terdapatnya stomata atau lubang kecil yang digunakan untuk pertukaran gas. Kemudian apa saja struktur pembentuk daun itu? Yang pertama ada waxy cuticle, yaitu lapisan lilin. Ini merupakan lapisan paling atas yang berfungsi untuk melindungi jaringan daun dari infeksi dan mencegah adanya penguapan air. Namun jaringan ini juga transparan sehingga cahaya sinar matahari tetap bisa masuk ke dalam jaringan-jaringan daun. Di bawah lapisan lilin ada yang dinamakan jaringan epidermis. Nah, lapisan atas epidermis ini sama fungsinya seperti lapisan lilin, yaitu melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Nah, jaringan ini juga transparan. Nah, ini memudahkan cahaya matahari untuk tetap dapat masuk ke dalam jaringan-jaringan daun sehingga mencapai jaringan yang ada di bawahnya untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, apa yang ada di jaringan di bawah epidermis yaitu jaringan palisade. Jaringan palisade ini jaringan tegak yang tersusun tegak-tegak rapat. Nah, di dalam jaringan palisade ini yang mana di dalamnya full terisi oleh kloroplas. Nah, kloroplas inilah yang digunakan untuk proses fotosintesis, sehingga fotosintesis ini tempatnya ada di jaringan ini. Nah, kemudian jaringan selanjutnya, jaringan di bawah palisade, yaitu ada jaringan spons. Nah, jaringan spons ini jaringan yang berongga-rongga. Nah, jaringan spons ini dilapisi oleh jaringan tipis yang dilapisi oleh air. Nah, disinilah pertukaran gas berlangsung, di mana karbon dioksida naik menuju jaringan palisade digunakan untuk proses fotosintesis. Jaringan dapat keluar dan masuk di dalam jaringan spons ini.
Kemudian di bawah jaringan spons ada epidermis bawah. Nah, di epidermis bawah sama dengan epidermis atas, namun di epidermis bawah ini terdapat lubang kecil yang disebut dengan stomata. Stomata inilah yang berfungsi sebagai pertukaran gas atau proses bernafasnya tanaman. Nah, di dalam stomata ini diapit oleh sel-sel pelindung epidermis tadi. Nah, di stomata ini dapat menutup dan membuka, di mana proses pertukaran gas berlangsung. Nah, ini adalah kenampakan stomata menutup dan ini kenampakan stomata membuka. Nah, di stomata inilah karbon dioksida masuk dari udara masuk ke dalam jaringan daun tanaman melalui stomata. Pada waktu yang sama, oksigen juga keluar dari jaringan tanaman hasil dari fotosintesis melalui stomata juga. Di stomata ini juga proses transpirasi berlangsung. Transpirasi berlangsung adalah air berdifusi, sama seperti kita ketika berkeringat. Ini adalah mekanisme tanaman mendinginkan jaringan-jaringannya. Sama seperti kita ketika kepanasan keringat akan keluar. Begitu juga dengan tanaman. Nah, dari apa yang telah kita pelajari barusan, kita dapat simpulkan dari 5 menuju 1 pertanyaan. Yang pertama yaitu sebutkan 5 bagian-bagian daun tanaman. Kemudian sebutkan 4 cara daun beradaptasi terhadap fungsi-fungsinya. Kemudian sebutkan 3 hal yang dibutuhkan tanaman untuk bertahan hidup. Kemudian sebutkan 2 gas yang terlibat dalam pertukaran gas di daun tanaman. Kemudian proses apa yang terjadi ketika cahaya matahari dirubah menjadi energi. Namanya proses apa? Coba direnungkan sebentar. Berikut adalah ringkasan dari jawabannya. 5 bagian daun. Yang pertama apa tadi? Lapisan lilin, melindungi jaringan tanaman dari infeksi dan juga melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian epidermis atas, jaringan transparan, jaringan melindungi jaringan-jaringan di bawahnya juga, tapi cahaya tetap bisa masuk. Kemudian jaringan palisade di mana fotosintesis terdapat di sini. Kemudian jaringan spons, jaringan berongga-rongga di mana gas dapat keluar masuk. Kemudian di bawahnya lagi ada lapisan epidermis di mana di lapisan ini ada stomata untuk pertukaran gas yang dilindungi oleh sel-sel pelindung stomata. Kemudian sebutkan 4 cara daun beradaptasi terhadap fungsinya. Nah, daun memiliki permukaan yang lebar. Permukaan lebar ini untuk apa? Menyerap cahaya sinar matahari. Kemudian bentuknya tipis. Ini memudahkan karbon dioksida berdifusi secara cepat. Kemudian di jaringan daun juga memiliki yang namanya sel-sel berklorofil. Ini untuk fungsi fotosintesis. Kemudian di daun juga terdapat stomata untuk pertukaran gas, untuk proses transpirasi terjadi. Kemudian sebutkan 3 hal yang digunakan tanaman untuk bertahan hidup. Yang pertama, tanaman pasti butuh air. Kemudian yang kedua, tanaman butuh cahaya sinar matahari dan karbon dioksida. Kemudian sebutkan 2 gas yang terlibat dalam proses pertukaran gas, yaitu apa? Oksigen dan karbon dioksida. Kalau oksigen hasilnya, karbon dioksida yang dibutuhkan untuk menghasilkan oksigen. Begitu ya. Kemudian proses apa yang dinamakan merubah sinar matahari menjadi energi? Prosesnya disebut fotosintesis. Di mana fotosintesis terjadi? Di jaringan palisade. Jaringan palisade ada di mana? Di bagian daun tanaman. Oke, semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini
dapat bermanfaat bagi kita semua sehingga dapat memahami apa fungsi daun terhadap tanaman, dan ini menjadi semangat kita untuk terus belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar di jaringan-jaringan tanaman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.